Hai, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum. Anggota kelompok kami terdiri dari Hanifah Rehan Fakira Purba, Jetnita Butar Butar, Nadila Aulia Sastra. Sebelum kita mengetahui peran guru dalam pengembangan kurikulum, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari guru. Baik, materi pertama adalah konsep guru. Guru atau pendidik merupakan sosok yang harus mempunyai banyak ilmu, mau mengamalkan dengan sungguh-sungguh ilmunya tersebut dalam proses pembelajaran dalam makna yang luas, toleran, dan senantiasa berusaha menjadikan siswanya memiliki kehidupan yang lebih baik. Menurut Husnul Khotimah 2008, pengertian guru adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Menurut Ngalim Purwanto, pengertian guru adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang maupun kepada sekelompok orang. Selanjutnya yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum ini terbagi menjadi dua, yaitu guru dan pengembangan kurikulum dan model-model kurikulum. Menurut Suejipto dan Kosasi 2011, dikatakan bahwasanya kurikulum dalam suatu sistem pendidikan merupakan komponen yang amat penting. Dikatakan demikian karena kurikulum merupakan panutan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Kualitas keluaran proses pendidikan antara lain ditentukan oleh kurikulum dan efektivitas pelaksanaannya. Kurikulum dapat diartikan secara sempit atau luas. Dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Sedangkan dalam pengertian luas, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah itu. Dengan pengertian luas ini berarti segala usaha sekolah untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam usaha menghasilkan lulusan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sini saya akan menjelaskan tentang guru dan pengembangan kurikulum. Nah, jadi Hamalik tahun 2002 menjelaskan kriteria-kriteria kurikulum dapat digunakan dalam dua fungsi, yaitu untuk merencanakan kurikulum pendidikan guru dan untuk menilai kurikulum pendidikan guru. Nah, kurikulum meliputi komponen-komponen, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua tujuan instruksional, yang ketiga alat dan metode instruksional, yang keempat pemilihan dan pembimbingan siswa materi program, dan yang terakhir adalah evaluasi dan staf pelaksanaan kurikulum. Jadi semua komponen itu harus dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum secara keseluruhan. Jika kriteria-kriteria kurikulum telah dirumuskan dan kita gunakan untuk menilai kurikulum, maka kiranya akan lebih cepat. Nah, ada peran guru dalam pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan berikut. Yang pertama ada merumuskan tujuan khusus pengajaran berdasarkan tujuan-tujuan kurikulum di atasnya dan karakteristik pembelajar, mata pelajaran bidang atau bidang studi, dan karakteristik situasi kondisi sekolah atau kelas. Yang kedua ada merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat secara efektif membantu pembelajaran mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga ada menerapkan rencana atau program pembelajaran yang dirumuskan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Yang keempat ada mengevaluasi hasil dan proses belajar pada pembelajar. Dan yang terakhir ada mengevaluasi interaksi antara komponen-komponen kurikulum yang diimplementasikan. Nah, 5 kegiatan tersebut merupakan peran dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Jadi sedangkan dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi, peran guru lebih besar, yaitu mencakup pengembangan keseluruhan komponen-komponen kurikulum dalam perencanaan, mengimplementasikan kurikulum yang dikembangkan, mengevaluasi implementasi kurikulum, dan merevisi komponen-komponen kurikulum yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu model-model kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, ada berbagai model pengembangan kurikulum yang dapat dijadikan acuan untuk diterapkan sepenuhnya. Berikut ini akan diuraikan tentang beberapa model pengembangan kurikulum. Di antaranya yaitu ada model administratif. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan dan bawahan yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan termasuk perubahan kurikulum. Yang kedua ada model grace and roots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan kebalikan dari model administratif, dilihat dari sumber inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum. Bila model administratif semua inisiatif dan upaya pengembangannya dari atas, maka model rakyat biasa atau grass and roots semua inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum dari bawah.
Dia adalah model Bootcamp. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan model Bootcamp memiliki 5 bagian pembuatan keputusan. 5 tahap pembuatan keputusan tersebut adalah: yang pertama ada memutuskan arena pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. Yang kedua, memilih dan melibatkan personalia pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menetapkan personalia upaya pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga ada pengorganisasian dan prosedur pengembangan kurikulum. Keempat ada implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Selanjutnya ada model arah terbalik tabah. Sesuai dengan namanya, model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif dibalik menjadi induktif. Sekian penjelasan materi dan video project dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.